Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini sempat heboh di media sosial perihal rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Nah, yang bikin heboh adalah ketika di rapat paripurna tersebut ada sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengungkapkan kekecewaannya kepada ketua sidang, di mana marwah DPRD Jawa Barat ini sepertinya sekarang lagi menurun, artinya beranggapan bahwasanya nggak dianggap oleh eksekutif, yang mana eksekutif itu dalam hal ini adalah pemerintah daerah Jawa Barat gitu kan, yang harusnya memang kemudian berdiri sama tinggi, karena antara pemerintah daerah dan DPRD itu harusnya berimbang gitu kan. Yang kemudian menurut mereka marwahnya sekarang lagi harus dikembalikan lagi ini kewibawaan daripada DPRD Jawa Barat menurut para anggota dewan ini, sampai kemudian mereka di rapat paripurna tersebut melakukan walkout gitu kan. Mereka berharap agar kemudian pemerintah daerah Jawa Barat atau Pemda Jawa Barat ini yang saat ini diketuai, dimotori oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur wilayah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, untuk menghormati daripada DPRD ini kan. Kemudian mereka yang anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini semuanya walkout dari sidang paripurna tersebut, teman-teman. Nah, apa sih kok jadi kayak gini gitu kan? Ternyata setelah saya lihat-lihat memang mereka ini anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat ini yang tadi yang saya ungkapkan tadi, yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, merasa bahwasanya sepertinya DPRD itu nggak begitu dianggap lagi gitu kan, karena terakhir memang ketika Kang Deddy Mulyadi ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, banyak kemudian program kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi itu yang sepertinya diambil sepihak oleh Kang Deddy Mulyadi dan dianggap tidak berkoordinasi dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, ya teman-teman. Ini sepertinya juga bentuk kayak semacam salah paham antara kedua belah pihak ini ya teman-teman. Coba nanti kita cek deh tuh videonya, kita lihat nanti. Yang jelas memang kenapa bisa terjadi seperti ini, ya jelas memang kemarin-kemarin kan memang ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat, ya memang banyak kemudian keputusan, kebijakan dan program Kang Deddy Mulyadi yang mungkin Kang Deddy Mulyadi nganggap itu urgent dan memang harus dilakukan secepatnya, sehingga Kang Deddy mengambil keputusan nggak koordinasi ya sepertinya langsung dengan DPRD Jawa Barat, dan itu diungkapkan Kang Deddy ya. Nah, kita lihat dulu deh video ininya ya. Saya melihat seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkan lah. Saya meminta lah, perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, jadi teman-teman itu videonya ya, ketika anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian walkout dari sidang paripurna ya, yang anggap bahwasanya marwah DPRD Jawa Barat saat ini memang
kondisinya lagi nggak dianggap seperti itulah mungkin ya oleh pemerintah daerah Jawa Barat, oleh eksekutif ya teman-teman, yang harusnya memang kedudukannya berimbang. Nah teman-teman, kalau kita membahas ini, jadi kayak memang ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat kan memang beberapa bulan yang lalu itu, sekitar 2-3 bulan yang lalu di Jawa Barat, di beberapa wilayah di Jawa Barat itu sedang mengalami krisis, salah satunya di wilayah Bekasi ya, salah satunya. Ini contoh aja kasusnya. Di situ kemudian terjadi kasus banjir ya, karena memang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Di Bekasi itu banjirnya luar biasa, yang memang melanda beberapa wilayah di Bekasi, kayak di Cikarang, kemudian di Tambun Selatan gitu kan. Yang jelas memang kemudian ketika Kang Deddy hadir di situ, beliau kemudian melihat bahwasanya banyak bangunan-bangunan liar yang kemudian sudah berdiri ya permanen di bak, di das daerah aliran sungai-sungai utama yang mengalir ke wilayah Bekasi, seperti kemudian Sungai Kali Gabus, kemudian Kali Baru yang ada di Tambun Selatan, Kali Cikarang, dan Kali Mati, yang memang kemudian sebagian besar sungai-sungai tersebut di sekitarnya, di samping-sampingnya, di daerah aliran sungai sudah diisi bangunan permanen semua gitu kan. Dan yang lebih parah, di cabang-cabang sungainya juga kemudian sudah bahkan berdiri di atasnya, berdiri di atas cabang-cabang sungai itu bangunan-bangunan permanen. Yang menurut Kang Deddy Mulyadi ini adalah salah satu penyebab terjadinya ya drainase yang nggak benar gitu kan. Dan memang kemudian Kang Deddy Mulyadi lihat ini sesuatu yang urgent, yang kemudian memang butuh tindakan cepat, karena waktu itu lagi musim hujan lagi deras-derasnya ya. Nah, ini kan hujan lagi deras-derasnya. Terus kemudian kenapa bilang urgent, karena memang rumah-rumah itu udah berdiri permanen. Artinya Kang Deddy Mulyadi menganalisa sepertinya dari bangunan orang-orang yang dulunya mungkin berdagang di situ, bangunan semi permanen sampai bangunan permanen ini kan memang kemudian sepertinya udah beberapa dekade bangunan-bangunan permanen itu nggak mungkin berdiri 1-2 hari. Artinya memang sepertinya terjadi pembiaran dari aparat yang harusnya bertanggung jawab di situ ya, kayak aparat desa, aparat kecamatan, mungkin ada dari aparat pemerintahan daerah setempat. Ketika terjadi pembiaran ya akhirnya sudah penuh semua itu kan bantaran sungainya, dan banyak yang kemudian sungainya juga ditutup dari atas gitu kan. Yang kemudian memang betul ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi bergerak cepat, mengambil inisiatif, dia bergerak cepat, dia berkoordinasi dengan Bupati Bekasi dan juga Wali Kota Bekasi untuk diambil tindakan untuk melakukan tindakan tegas pembongkaran ya terhadap bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas bantaran sungai. Ada yang bahkan kemudian berdiri di atas aliran sungai, cabang sungai. Dan memang betul ketika kemudian bangunan-bangunan itu dibongkar, bahkan yang sungainya itu ada cabang sungai yang sudah dibeton, ditutup, di atasnya dibikin bangunan, ketika dibongkar memang tumpukan sampah semua gitu kan. Dan kemudian Kang Deddy Mulyadi melakukan tindakan tegas. Bupati Bekasi pun melakukan tindakan tegas, semua bangunan-bangunan sungai yang ada di aliran sungai tersebut dibongkar semua gitu kan, dibongkar dan diberikan uang kerahiman, walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab Pemda Bekasi ya, karena mereka mendirikan bangunan di daerah yang di tanah yang bukan milik mereka, dan mereka tanpa izin di situ kan. Tapi lagi-lagi ada kearifannya Kang Deddy Mulyadi, toleransinya ya, akhirnya diberi uang kerahiman sehingga kemudian nggak terjadi kemudian konflik sosial di situ kan. Yang jelas ketika sungai-sungai itu direvitalisasi, Kang Deddy bangunan udah dibersihin, ditertibin semua, digali gitu kan, didalemin lagi, terus dipasang pile beton ya. Sekarang aliran sungainya bersih gitu kan, banjirnya juga teratasi. Yang dulu bau katanya beberapa kali sampai namanya Kali Mati segala macam, Kali Gabus yang baunya busuk, sekarang warga udah merasakan efeknya gitu. Aliran sungainya bagus, nggak ada bau busuk lagi. Banjir pun sepertinya juga teratasi. Dan untuk tahun-tahun ke depan ini juga pastinya akan mengurangi resiko banjir di daerah Bekasi gitu kan. Dan ini yang patut yang memang kemudian diapresiasi, yang kemudian banyak masyarakat yang anggap Kang Deddy Mulyadi sebagai pahlawan ya. Karena memang bangunan-bangunan itu kan sepertinya udah berapa puluhan tahun gitu kan sampai jadi permanen gitu kan. Dan kemana selama ini gitu kan aparat yang harusnya bertanggung jawab menertibkan mereka. Kang Deddy Mulyadi ngambil langkah cepat, dan begitupun di daerah hulunya ya, di daerah Bogor juga di daerah Puncak yang
daerah-daerah yang tempat resapan yang ada bangunannya, Kang Deddy Mulyadi kemudian berkoordinasi dengan Bupati Bogor, ya, tertipin semua, dibongkar semua. Nah ini sepertinya juga mulai jadi bibit-bibit, walaupun banyak program yang lain ya, karena Kang Deddy kemudian mengungkapin dia sepertinya butuh speedy resolution, dia butuh keputusan yang cepat gitu kan, karena waktu itu terjadi kasus banjir yang akan pastinya kalau banyak korban banjirnya juga kemana-mana pasti akan merepotkan pemerintah daerah Bekasi atau sekarang nggak langsung pemerintah daerah Jawa Barat gitu kan. Dan Kang Deddy mengungkapin gitu kan kenapa kemudian dia nggak berkoordinasi dengan anggota DPR, karena Kang Deddy menyatakan bahwasanya DPR pastinya akan kesulitan juga karena mereka juga anggota dewan itu pasti punya konstituen, punya basis pemilih di wilayah-wilayah tersebut, yang menurut Kang Deddy Mulyadi ketika dia berkoordinasi dengan DPRD pasti prosesnya nanti panjang dan lama, sedangkan Kang Deddy waktu itu membutuhkan speedy resolution, dia butuh keputusan yang cepat gitu kan, dan dia ngambil keputusan, saya pikir keputusan yang tepat gitu kan. Walaupun lagi-lagi kita pun harus memaklumi ketika kemudian anggota DPRD merasa kemudian dilewati gitu kan, dilewati ya wajar lah, saya pikir seperti itu, tapi memang harusnya nggak sampai kemudian jadi walk out, mungkin nanti bisa kemudian memang didamaikan lah gitu kan anggota dewan yang merasa sakit hati ini, karena memang program-programnya banyak ya, kayak kemarin program pembentukan karakter anak dengan perilaku khusus yang terkait dengan kenakalan anak remaja ini. Kang Deddy juga sepertinya kan nggak melakukan kajian ataupun nggak melakukan koordinasi dengan DPRD setempat kan, sehingga kayaknya ada juga dari fraksi tertentu yang kemudian mengkritisi ya, menginginkan programnya ditunda dulu, dilakukan kajian dulu. Tapi Kang Deddy mikirnya ini masalah urgent kenakalan anak remaja gitu kan. Di Jawa Barat sudah bertahun-tahun nggak ada jalan keluarnya, dan Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi mengambil keputusan sepihak untuk menjalankan programnya, dan memang diterima dengan baik oleh masyarakat dan dirasakan efeknya oleh masyarakat, dan merupakan bentuk daripada hadirnya pemerintah daerah, hadirnya seorang kepala daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Walaupun lagi-lagi mungkin dari keputusan-keputusannya Kang Deddy itu yang nggak berkoordinasi dengan DPRD ya, tentunya dianggap mengurangi marwah ya, mengurangi wibawa daripada DPRD, karena kemudian yang harusnya koordinasi kerjasama gitu kan, di sini cuman melewati aja gitu kan, dianggap dilewati. Nah ini makanya sempat jadi heboh gitu kan, banyak kemudian pendapat. Kalau saya sendiri sih, saya ngerti apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, memang suka nggak suka itu langkah tepat ya, memang dirasakan efeknya oleh masyarakat. Dan saya pun ngerti gitu kan kenapa DPRD nganggap marwah DPRD itu saat ini memang lagi sepertinya nggak berimbang lah dengan eksekutif atau pemerintah daerah Jawa Barat gitu kan, harusnya dihormati lah DPRD. Saya pun ngerti, ngerasa kemudian dilangkai gitu kan. Ya lagi-lagi hal-hal yang seperti ini mungkin ada baiknya kemudian nggak jadi tontonan publik. Kalau jadi tontonan publik ini kan nggak ngelihat, ini semua masyarakat nonton ya gitu kan. Dan Kang Deddy Mulyadi itu betul-betul lagi dicintai oleh para netizen dan masyarakat gitu, karena memang apa-apa keputusan yang dilakukan itu sebenarnya juga banyak didukung ataupun memang kemudian dapat apresiasi dari seluruh elemen masyarakat. Mereka merasakan efeknya gitu kan. Kalau kemudian dipantau itu sebenarnya, kalau ngerasa nanti kemudian masyarakat semua menilai ya, efeknya juga kalau kemudian langkah-langkah ini bisa jadi langkah blunder nanti kalau walkout segala macam, karena ujung-ujungnya nanti kan ke pemilu tahun depan gitu kan. Itu aja sih kalau menurut saya gitu. Tapi lagi-lagi harapan saya sih kemudian memang berdamailah ini antara eksekutifnya itu di bawah kendali Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, dan juga dengan para anggota Dewan DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Harapannya seperti itu. Nah kalau teman-teman punya analisa tentang kasus ini, monggo silahkan teman-teman tulis analisanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat informasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.